pelajar tewas dan 3 lainnya luka parah usai terlibat tawuran dengan pelajar lainnya di Bogor, Jawa Barat. Korban tewas terkena sabetan senjata tajam kelompok warga. Namun tak jarang tawuran seperti menjadi agenda rutin di sejumlah daerah di ibu kota. Pemuda kembali marak di Jakarta. Tawuran terjadi di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Cipinang, Jakarta Timur Sabtu dini hari. Jalan RM Margono, Tanah Abang, Jakarta kira ditangkap. 2 dari 7 pelaku merupakan anak di bawah umur dan 1 orang diantaranya positif mengonsumsi ganja. Tawuran. Pasti kita sudah tidak asing lagi mendengar kata tawuran. Ya, dengan istilah lain, perkelahian antar pelajar. Tawuran sepertinya merupakan budaya turun-menurun yang sudah ada sejak dahulu. Namun, budaya seperti ini seharusnya tidak perlu untuk dipertahankan, karena resiko lebih tinggi jika dibandingkan dengan manfaatnya. Dan bahkan, tawuran tidak memiliki manfaat sama sekali. Kenapa bisa begitu? Karena isi dari tawuran itu sendiri tidak mencerminkan sisi dari seorang pelajar yang seharusnya fokus belajar untuk meraih masa depan. Bukan dengan berbuat anarkis, menyerang manusia lain, bahkan bisa sampai melanggar HAM atau dengan kata lain, merenggut nyawa seseorang. Dalam setiap kejadian atau permasalahan, pasti ada latar belakang yang mendasari dari permasalahan tersebut. Lalu, apa sih latar belakang dari terjadinya tawuran? Sosiologi mengkaji bahwa penyimpangan sosial merupakan gejala sosial yang tidak sesuai dengan kebiasaan maupun norma di masyarakat. Salah satu contoh dari penyimpangan sosial adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang saat ini sedang marak terjadi adalah tawuran. Contohnya saja seperti tawuran yang berada di Bogor, Jawa Barat beberapa minggu yang lalu. Tawuran di Indonesia yang marak terjadi sebagai gejala disfungsi dari susu sosial yang tidak berfungsi dengan sempurna. Faktor penyebab tawuran yang terbagi dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam siswa itu sendiri, sebagai remaja yang tidak terlepas dari aspek psikologis, yang maksudnya adalah terjadi kematangan fisik yang tidak diimbangi oleh kemampuan mengelola emosi dan mental. Dan juga keinginan untuk mendapatkan validasi serta keinginan untuk bergabung dengan kelompok orang dewasa. Adapun faktor eksternal yang merupakan kondisi sosial lingkungan di sekitar remaja, yang terkadang menuntut remaja untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan tersebut. Remaja sebagai usia peralihan antara anak-anak menuju dewasa seringkali terpengaruh oleh perilaku-perilaku menyimpang dan oleh pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Keluarga sebagai tempat sosialisasi pertama bagi anak tentunya bisa menjadi salah satu media untuk mencegah serta mengatasi kenakalan bagi remaja. Berikut ada 5 cara mencegah kenakalan bagi remaja di lingkungan keluarga. Yang pertama, orang tua harus membangun hubungan baik dan suportif dengan anak, sehingga anak bisa dibimbing dengan baik. Yang kedua, membuat dan menjelaskan peraturan dan ekspektasi dengan ramah dan jelas, sehingga ketika anak tidak berlaku semestinya, orang tua bisa merespon dengan tegas tetapi tidak berlebihan. Ketiga, orang tua harus bisa menjadi panutan dengan bertingkah laku dan bertutur kata yang baik. Yang keempat, orang tua harus mengajarkan anak sejak dini mengenai tanggung jawab dan konsekuensi. Yang kelima, tidak kalah penting orang tua harus memberikan apresiasi atau pujian kepada anak apabila anak melakukan tindakan yang benar atau mengakui kesalahannya. Bagaimana sih cara mengatasi agar anak tidak terjerumus ke dalam hal negatif seperti tawuran? Yang pertama, sebagai orang tua, harus bisa mengendalikan dirinya, karena terkadang remaja ini senang untuk memprovokasi orang tua sehingga orang tua bereaksi negatif atau berlebihan. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh hilang kendali dan harus bisa bersikap tenang dalam menghadapi remaja. Kedua, yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi yang asertif antara orang tua dan anak, agar anak bisa secara terbuka dan tidak ada hal yang ditutupi. Nah, bagaimana cara membangun komunikasi yang asertif? Yang pertama adalah membuka percakapan dengan minum kopi atau teh atau agar lebih rileks dan santai. Selanjutnya, menemukan kesamaan antara orang tua dan anak, misalnya film, berolahraga, dan sebagainya. Selanjutnya, mendengarkan tanpa menghakimi karena anak pada dasarnya ingin merasa dimengerti dan beri tanggapan dengan ramah ketika anak selesai berbicara.